Kita lanjutkan, yaitu fungsi eksponensial monoton turun dengan nilai A atau bilangan pokoknya antara 0 hingga 1. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan fungsi eksponensial yang monoton naik ya. Kalau yang monoton turun ini nanti tandanya dibalik. Kita lihat maksudnya tandanya dibalik itu seperti apa. Ini ya, jika ada A pangkat fx lebih dari sama dengan A pangkat gx, maka solusinya adalah fx kurang dari sama dengan gx. Jadi kalau yang monoton turun itu solusinya tandanya diubah ya, atau dibalik. Kalau dia lebih dari sama dengan, solusinya menjadi kurang dari sama dengan. Begitu juga yang tandanya di sini lebih dari, di sini menjadi kurang dari. Ingat syaratnya apa? 0 kurang dari A kurang dari 1. Biasanya fungsi monoton turun ini ditandai dengan bilangan pokok atau nilai A-nya itu adalah bentuk pecahan. Jadi nanti kalau ada soal bilangan pokoknya bentuk pecahan, solusinya yaitu pangkatnya dikerjakan, kemudian tandanya dibalik ya. Itu yang harus kalian perhatikan. Kita lihat di contoh soal 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 1/3 pangkat 3x tambah 1 lebih dari sama dengan 1/9 pangkat x tambah 2. Penyelesaiannya yaitu 1/9 kita ubah menjadi 1/3 pangkat 2. Ini ya. Menjadi 1/3 pangkat 3x plus 1 lebih dari sama dengan 1/3 pangkat 2 dikali x plus 2. Maka kita peroleh menjadi 1/3 pangkat 3x plus 1 lebih dari sama dengan 1/3 pangkat 2x plus 4. Langkah berikutnya yaitu, nah kita selesaikan pangkatnya, tapi ingat karena di sini bilangan pokoknya bentuk pecahan berarti dia monoton turun, maka tandanya pada solusi harus diubah atau dibalik. Jika di soalnya lebih dari sama dengan, maka di solusinya menjadi kurang dari sama dengan. Berarti 3x ditambah 1 kurang dari sama dengan 2x ditambah 4. Maka yang memiliki variabel x kita pindahkan ke ruas kiri semua ya, menjadi kedua ruas dikurangkan dengan 2x, maka 3x ditambah 1 dikurangi 2x kurang dari sama dengan 2x ditambah 4 dikurangi 2x. Di ruas kanan 2x nya habis, tinggal menjadi x tambah 1 kurang dari sama dengan 4. Kemudian kedua ruas kita kurangkan dengan 1 menjadi x tambah 1 dikurangi 1 kurang dari sama dengan 4 dikurangi 1. Kita peroleh x kurang dari sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut adalah x dengan nilai x kurang dari sama dengan 3. Seperti itu ya. Kemudian contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 1/49 pangkat setengah x kuadrat dikurangi 3 lebih dari 1/7 pangkat 4x dikurangi 9. Yaitu penyelesaiannya, nah ini ya, yang 1/49 kita ubah menjadi 1/7 pangkat 2. Pangkatnya kita kalikan, kita coret menjadi 1/7 pangkat x kuadrat dikurangi 6 lebih dari 1/7 pangkat 4x dikurangi 9. Setelah itu kita kerjakan pangkatnya. Nah, ingat di sini karena dia monoton turun atau bilangan pokoknya bentuk pecahan, kalau di soal lebih dari maka solusinya menjadi kurang dari. Kita kerjakan x kuadrat dikurangi 6 kurang dari 4x dikurangi 9. Kedua ruas kita kurangkan dengan 4x menjadi x kuadrat dikurangi 6 dikurangi 4x tambah 9 kurang dari 4x kurang 9 kurang dari 4x tambah 9. Kita peroleh x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3 kurang dari 0. Maka kita sudah peroleh akar-akarnya menjadi x kurangi 1 dikali x dikurangi 3 kurang dari 0. Setelah itu apa? Ya, kita membuat garis bilangan ya, karena dia
bentuk pangkatnya adalah kuadrat. Pertama nih kita mencari nilai X dulu. Tadi kan akarnya X min 1, kita sama dengan 0, menjadi X sama dengan 1. Kemudian X dikurangi 3, kita sama dengan 0, menjadi X sama dengan 3. Dengan interval ini ya, di garis bilangan 1 dan 3. Kemudian kita uji titik, kita ambil nilai X sama dengan 0. Nilai X sama dengan 0 berarti di sini ya. X sama dengan 0 kita masukkan ke persamaan X min 1 dikali X min 3 menjadi 0 dikurangi 1 dikali 0 kurangi 3 atau negatif 1 dikali negatif 3 sama dengan 3. Berarti dia positif, maka interval yang memiliki nilai X sama dengan 0 itu hasilnya positif. Jadi interval X kurang dari 1 hasilnya positif. Kemudian sebelahnya secara otomatis menjadi negatif, sebelahnya lagi menjadi positif. Setelah itu jadi kita peroleh nih himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut adalah X dengan nilai 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 3. Gitu ya. Kemudian kita lanjutkan ke sifat yang keempat. Jika ada A pangkat Fx kurang dari sama dengan A pangkat Gx, maka solusinya Fx lebih dari sama dengan Gx. Kemudian jika ada A pangkat Fx kurang dari A pangkat Gx, maka solusinya menjadi Fx lebih dari Gx. Ingat tandanya dibalik. Kita lihat di contoh soal. Contoh soal yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 1/4 pangkat 5x dikurangi 1 kurang dari sama dengan 1/8 pangkat x dikurangi 3. Langkahnya yaitu kita ubah menjadi bilangan pokok 2 ya, bilangan pokok 1/2. Maka menjadi 1/2 pangkat 2 dikali 5x min 1 kurang dari sama dengan 1/2 pangkat 3 dikali x min 3. Jadi kita peroleh 1/2 pangkat 10x min 2 kurang dari sama dengan 1/2 pangkat 3x min 9. Setelah itu apa? Kita selesaikan pangkatnya. Nah, di sini 10x dikurangi 2 lebih dari sama dengan 3x dikurangi 9. Ingat, kalau di sini kurang dari, solusinya menjadi lebih dari sama dengan. Kita selesaikan ke bawah terus sehingga kita peroleh x lebih dari sama dengan negatif 1. Jadi, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut adalah x dengan nilai x lebih dari sama dengan negatif 1. Kemudian soal yang keempat, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 1/5 pangkat 7x min 5 kurang dari 1/25 pangkat 3x min 8. Penyelesaiannya yang pertama, yang 1/25 kita ubah menjadi bilangan pokok 1/5 ya, menjadi ini 1/5 pangkat 2 dikali 3x min 8 menjadi kita peroleh 1/5 pangkat 7x min 5 kurang dari 1/5 pangkat 6x min 16. Setelah itu apa? Pangkatnya kita kerjakan, kita operasikan dengan ingat tandanya dibalik. Sehingga kita peroleh x lebih dari negatif 11. Jadi himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut adalah x lebih dari negatif 11. Nah, dari contoh-contoh soal tersebut sudah cukup paham ya. Jadi kesimpulannya, jika dia monoton naik, itu antara solusi dan soal tandanya adalah sama. Kalau dia monoton turun, ingat kalau monoton turun itu bilangan pokoknya bentuk pecahan. Maka antara solusi dan soal tandanya tinggal dibalik. Dan langkah-langkah untuk menyelesaikan soal tersebut, yang pertama lihat dulu bilangan pokok pada pertidaksamaan tersebut. Ini maaf ya, harusnya ini pertidaksamaan, bukan persamaan. Kemudian kalau dia bilangan bulat, bilangan pokoknya, maka kita pakai sifat yang monoton naik. Kalau dia bentuknya pecahan, bilangan pokoknya, maka kita pakai sifat yang monoton turun.
Setelah itu apa? Ubah ke dalam bentuk bilangan pokok yang sama. Setelah itu baru selesaikan dengan sifat monoton naik atau monoton turun. Ingat lagi, kalau pangkatnya bentuk kuadrat, kita harus pakai garis bilangan. Kalau pangkatnya bentuk persamaan linier atau bentuk fungsi linier, tidak perlu pakai garis bilangan. Kalau yang monoton naik, antara tanda soal dan tanda solusi itu sama. Kalau yang monoton turun, antara tanda solusi dan tanda soal itu dibalik. Nah, untuk latihan soal, silahkan kalian kerjakan LKS halaman 29, nomor 1B dan nomor 2AB. Kemudian halaman 30 nomor 6B dan halaman 31 nomor 8B. Nah, jika ada yang kurang paham, nanti bisa bertanya melalui Google Classroom atau melalui grup kelas, bisa juga PC Ibu. Untuk video kali ini Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.